recorded. Oke, mulai dari soal pertama, kita mulai dari histo dulu ya. Oke, dari soal pertama, ada yang mau jawab? Vaskular pol, dokter. Mantap. Kenapa? Karena ada pembuluh darahnya. Ya. Vascular pole itu ada di mana? Ya, benar. Ada pembuluh darahnya. Jadi vascular pole itu ada di tempat di mana si eh, kapsula Bowman itu bertemu. Kapsula Bowman itu kan ada dua lapisan ya kan. Lapisan yang apical itu terus sama yang vaskular yang podosit. Nah, ketika mereka bertemu, nah, ini. Nah, mereka kan ketemunya di ini kan. Nah, ini adalah tempatnya si vascular pole. Kebalikannya vascular pole apa? Urinary pol, dokter. Renal pole. Ada di mana? Ini ya. Ini ada. Nah, ada di situ renal pole. Oke. Kalau yang struktur ini aku tunjuk pakai hijau. Nah, itu apa? Kapsula Bowman, Bowman. kapsul Bowman, dokter. Yang mana? Kapsul Bowman, dokter. Ada dua kan? Epitel yang selapis sama yang visceral. Visceral itu yang podosit, yang epitel selapis itu yang apa? Yang parietal gitu, dok. Ya, betul sekali. Nah, berarti itu yang parietal. Udah ini ya. Nice. Terus sekarang kita lanjut ke yang nomor dua. Apa itu? Bowman space, dokter. Yang ini apa? Glomerulus, dokter. Yes. Hmm, oke, lanjut nomor tiga. Korpuskel ginjal, dokter. Ini pada bisa kita besok berarti lulus semua nih. Amin. Oke, korpuskel ginjal. Ini selanjutnya, ini struktur apa kira-kira? Epitel transisional, dokter. Dia struktur apa tuh? Ureter, dokter. Nice. Epitel transisional ada di mana lagi selain di ureter? Vesika urinaria, dokter. Terus lanjut. Sekarang yang soal nomor 5. Kata kuncinya ada di mana? RAAS, dokter. Siapa tuh yang bikin RAS? Sel masang juxtaglomerular. dokter. Iya. Kalau podosit ngapain? Filtrasi, dokter. Ya. Kalau misalnya Untuk mengatur tekanan darah. dengan cara Enggak tahu, dokter. benar, benar mengatur tekanan darah. RAA juga, tapi dia fungsinya adalah untuk menurunkan aliran darah dari ke glomerulus. Kenapa bisa? Uh, Sel mesangial itu kan dia ada di sekitaran pembuluh darah situ, di sekitaran glomerulus, ya kan? Dia ada di antara pembuluh darah, di antara glomerulus. Nah, dengan cara dia itu
Darah dia teraktivasi atau tidak, itu dia bisa, wait, aku ulang lagi deh. Darah ini kan kapiler, nah mesangial itu kan ada di sini. Sehingga dia bisa mengatur si kapiler ini. Kapilernya itu bisa dia tekan supaya lebih kecil, terus bisa dia lebarin gitu ya. Sehingga dia bisa mengatur aliran darah ke glomerulusnya sedikit atau banyak gitu. Jadi dia bisa berperan juga dalam RAAS, tapi bukan sebagai penghasil renin. Eh, Selain itu dia juga berfungsi sebagai penyangga kapiler, sel yang buat karena dia kan ada di sekitar kapiler ini. Jadi dia berfungsi untuk menopang si kapiler. Terus selain itu dia juga berfungsi sebagai fagositosis. Oke. Kalau sel lasis, Bentuk Produksi eritropoietin bukan dok? ya itu eritropoietin. Terus udah. Sebenarnya si lasis sama mesangial ini hampir mirip, cuman bedanya lokasinya doang. Kalau sel lasis ini ada di ekstra glomerula. Oke, nomor 6. Kata kuncinya apa? Pancuran sitoplasma, dokter, sama kebocoran protein. Oke. Apa berarti yang rusak? Podositnya bukan dok? Yes. Bagus. Karena dia fungsinya sebagai filtrasi ya. Terus dia ada kata-kata interdigitasi. Interdigitasi ya. Gitu. Jadi kan podosit kan dia kayak gini. Nah, tuh. Oke, kalau makula densa, ada nggak? Makula densa ada di mana? Jadi, dia ada di sekitar dari vascular pole ya. Dia ada di sebelah sini. Nah, kalau kalian lihat PPT-nya Dr. Rizky, dia itu adalah sekumpulan dari kelompok tubulus contractus yang distal. Perbatasan antara tubulus contractus distal, Gonghili, dan ductus colligentus. Jadi dia di area sini, tempat dari pembuluh darah. Oke. Em, Ini tidak terlalu terlihat. Em, ya benar. Oke, sekarang fungsinya adalah untuk elektrolit ya. Makuladensa ini elektrolit utamanya tentang siapa? Selanjutnya nomor 7. Apaan tuh? Mesangial, dokter. Tanya, kata kuncinya ada di mana? Berbentuk bintang, dokter. Oke, selain itu, Penyakit kapiler fagositosis, dokter. oke, nomor 8. Makula densa dok. Oke, kata kuncinya Tampak berderet rapat, Kelompok berdekatan dengan epitel tubulus contractus distal, dokter. yes, berdiri terapat ini terus habis itu ini ya, natrium. Oke, 9. Sel lacis, Lasis, dokter. dokter. Udah kita bahas tadi ya.
pembentukan eritrosit. Nama lainnya? Wilkinson, dokter. Hmm. Viscogus dengan brush border. Urinary pole, dokter. Oke. Ya. Nomor 11. Vascular pole, dokter. Yes. 12. Yang tubulus contortus distal, dokter. Tubulus contortus distal atau yang kolektif jebol? Distal atau kolektif? Bedanya apa? Batas sel. Biasanya kalau kata kuncinya. Kalau di kalau di slide dokter Rizky ini aku bikin soalnya dari slide dokter Rizky. Kalau di soal slide dokter Rizky yang ada kata kunci batas sel jelas itu adalah ductus Distal. universal. Itu distal. Izin dokter, kemarin dokter Rizky tuh ada yang Salah. apa ngerevisi dok? Iya ada yang kebalik. Oke. Oh gitu. Oh, sorry. Oke, oke. Wait a minute. Aku lihat dulu. Dia distal. Buka dulu. Kemudian dia
Ya. Kalau di buku yang Junpera kemarin sama dokter Firse atau dokter Ulia ya kalian bahas Junpera nggak? Kelihatan nggak? Kemarin tidak bahas dari buku dokter. Oh, ya. Em, Kalau di sini emang sih nggak ada yang tulisan lebih jelas atau enggak. Cuman eh, kalau yang di style dia emang simple kuboid, ya kan? Hmm, tapi tidak ada yang menunjukkan bahwa dia jelas atau something gitu ya. Tapi kalau ductus collectus itu dia distinct cell membrane. Cuman begini saja. Kalau misalkan memang kemarin itu pada saat perkuliahan dokter Rizky bilangnya begitu, ya udah nggak apa-apa, nurut itu dulu aja. Takutnya nanti kalau itu keluar soalnya kuncinya dokter Rizky berdasarkan sama yang diomongin, nanti kalian salah. Oke. Oke. Berarti kalau ada soal seperti ini, karena kemarin kesepakatan sama dokter Rizky itu ini jadinya distal ya jawabannya. Oke. Terus sekarang kita lihat yang ini aja. Oke. Udah selesai. Histologi sampai di situ. Em, ada yang pengen, oh nanti deh. Histologi ada yang susah nggak? Histologi itu literally hafalan kan ya. Kalau misalkan nggak susah, kita skip dulu. Itu udah selesai soal histologinya. Nanti kalau saya masih ada waktu lagi, aku menunjukin kuis-kuis yang ada di website. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua, ini anatomi. Nomor satu, urutan yang melalui virus ginjal, mulai dari bagian ventral ke dorsal. C, dokter. Oh, Oke, ada yang lain? Oke, ya, betul kan? Ini arteri ke plastik. Nomor dua, tensi berhubungan dengan uretra. Kalau berhubungan dengan uretra, berarti dia bagian yang atas apa yang bawah? Hmm. yang atas, dokter. Uretra, Oh, dokter. Ya, uretra bawah. Mbak dokter. Berarti yang bawah itu yang mana? Bagian vesika urinoria yang bawah namanya apa? Apex, dokter. Apex itu atas atau bawah? Bawa dokter. Oke. Terus yang lebih spesifik lagi yang terfiksasi dan berhubungan langsung dengan uretra. Trigonum dokter. Trigonum, dokter. Trigonum ada di dalam apa di luar? Di dalam. Dalam. Fundus dokter. Benar. Iya. Oke. Oke, ya paham kenapa kalian bingung. Ya, kalau di slide ada yang buka slide-nya dokter ini nggak? Dokter Diana. Halaman berapa nih? 26.
Fundus kan atas ya, berarti. Kalau fisika ya, dokter. Kenapa? Yang D. Ya, Kolom fisika. D. Iya. Kenapa tuh? Coba diinin dikit-dikit. Apex itu yang bagian mana? Ya, apex tuh, oke, baik. Apex tuh literally bagian yang memang di situ. Dan, hmm, ini ureter. Ini kan bagian fundus ya kan, tempat masuknya ureter. Terus apex itu bagian sini. Nah, ini trigonum, salah. Trigonumnya kan di dalam sini kan. Ini trigonum. Terus ini adalah bagian kolum di leher. Terus bagian yang tengah ini namanya korpus. Kayaknya aku jadi paham kenapa ini. Ya, gitu ya. Tuh, fundus yang atas, apex ini adalah keseluruhan yang bawah, kebalikannya dari fundus. Ini adalah korpus, yang bagian lehernya adalah kolum. Yang berbatasan langsung sama si uretra adalah yang leher, kolom. Nomor 3, ini ada di slide, bisa dilihat. 300, dokter. 300, dokter. Maksimalnya 1.500. 1.500. 1.500. Oke. Nomor 4, yang tadi yang udah disebut trigonum. A, dokter. Yang A, dokter. Oke. Gampangannya ngafalin gimana? Uretra kanan kiri, ureter kiri kanan sama interna uretra. Oke. Nomor 5, sekarang ngomongin ginjal. Yang B, dokter. B. Yang B ya, fascia renalis, kapsula adiposa, sama lisomi. Yes. Oke, nomor 6. Ini pertanyaan jebakan ya. Lihat ini. Kalau ini kalian berpikir berarti harus melihat apa? Topografi organ kan ya. Ginjal ada di mana? Yang sebelah kiri. Setinggi apa? Torakal 12, dokter. Torakal 12. Berarti kalau torakal 9 dia ada di atas apa di bawah? Nah, ginjal. Di atas. Di atasnya ginjal. Di atasnya ginjal sebelah kiri ada apa? Lien. Terus nomor 7. Aku juga lupa. B, dokter. B. Oke. Yang lain benar? Betul, dokter. Oke. Nomor 8. Yang C, dokter. Aferen, dokter. Kalau eferen, Keluar dari glomerulus. nomor 9.
Kayaknya harus lewat ini sih. Oke. Pinter lo baris dokter. Ntar lo harus wait. Dia bercabang menjadi arteri interlobularis. Oke. Jawabannya adalah yang ini ya tadi ya, interlobularis ya. Oke, harap ya. Nah, ketemu jawaban. Jawabannya adalah interlobularis itu. Kalau yang renalis, yang awal kan, nomor 10. Arkuata dokter. Oke. Nomor 11. Ini kalian berarti udah hafal skemanya. Insya Allah. Kenapa? Insya Allah dokter. Amin. Oke. Yang ini berhubungan sama organ genital. Ini ada di PPT halaman 20. Yang bagian tengah berarti B mungkin dokter. ya B. Apa aja berarti yang mensuplai dari ureter ada berapa? Kalau menghafalin 3 dokter. 3. Apa aja? Arteri renalis, arteri alvarita, sama arteri vesikalis inferior. Oke. Apa? Nah, terus selanjutnya masih mirip dengan yang tadi. Renalis dokter. Yang renalis dokter. Nomor 13. Yang B bukan dok.
Ini kata kuncinya adalah, oke, yang menstimulasi kontraksi dari detrusor untuk miksi. Berarti dia simpatis atau parasimpatis? Eh, yang simpatis. Hmm, Parasimpatis, dok. hmm, Nervus valgus. Iya, nervus yang vagus. Yang simpatis siapa? Yang parasimpatis siapa? Hmm. Nervusnya, dok. Hmm. Pelvikus, parasimpatis. Hmm. Simpatisnya hipogastrikus. Ada lagi, udah cuma dua aja. Kalau pudendus buat apa? Hmm. Yang somatik, dok. Menginervasi mana aja? Di PPT-nya dokter itu ada nggak? Ada di dokter Rifda, dok. Oh, di dokter ada. Oke. Pudendus yang kontraksi MUE. Hmm. Kayak begitu sama atau beda? Yang aku kirim gitu. Hmm. Tambahnya. Ini ada di sini. Oke.
Sama dokter, Nah, kurang lebih. oke, sekarang kita lihat langkah 14. Lagi. Hmm. Sebentar internal tidak dapat dikontraksi dengan baik. Untuk siapa? Yang hipogastrikus simpatis dokter. Dia nggak bisa menahan kencing ya. Dia fungsinya adalah untuk menahan kencing. Terakhir, siapa nih? Yang D dokter. Dia apa C? Untuk di PPT-nya dokter Diana 46. C dokter. Lucu tuh ya. Habis dia bab koleksi dermis. Cuman dihafalin nama lainnya. Albinia itu albinia, bab itu siapa, koleksi siapa, dermis siapa. Yes. Sudah, anatomi. Anatomi again, kayaknya anatomi ini nggak paham ya lagi-lagi. Oke, lanjut dulu ya. Asam basa bisa dibuka teteh. Desda. Nomor 1 kira-kira gimana approach-nya? Dari ini dulu, pH-nya dulu. pH-nya asam Asam basa dokter. Acidosis, asam. Asidosis metabolik. metabolik. Kenapa metabolik? PCO2-nya 55 dokter. PCO2 menunjukkan metabolik atau respiratorik? Respiratorik Respiratorik dokter. Respiratory. Nih. PCO-nya normal apa turun? normal. Normal dokter. Berarti ini asidosis, pasti yang apa? Terkompensasi atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Kalau sudah terkompensasi, seharusnya HCO2-nya turun atau naik? Meningkat dokter. Ini kalau compare. Karena dia normal, maka dia yang non-compare. Dan jawabannya adalah yang lanjut. Nomor 2, pH-nya asam basa Basa. normal, basa. Terus, metabolik respiratorik, Alkalosis. kalau yang mana? PCO-nya normal atau tidak? PCO 30 itu Turun dokter. PCO-nya 24. HCO-nya normal dokter. Normal. Berarti alkalosis yang mana ini? Respi atau Alkalosis respiratorik Yes. tak kompensasi. Yes. Tidak terkompensasi. Ya. Nomor 3. pH-nya Asidosis. acidosis. Terus PCO2, Normal dok. Mau. HCO. Menurun. Tuh. Berarti yang mana?
Asidosis metabolik tak terkompensasi. Yes. Nah, gampang ya. Oke. Nomor 4, pasien COPD. pH-nya Normal. Masih normal. PCO Naik. Meningkat. HCO Naik juga Meningkat. dokter. naik juga. Berarti kira-kira kemana? Asidosis respiratorik terkompensasi. Ya. Karena dia sudah normal dan HCO-nya naik, berarti ada kemungkinan dia sudah terkompensasi. Asalnya adalah dari si respirator. Oke, nice. Nomor 5, Alkalosis dokter. metalosis. PCO-nya Normal. normal, HCO Meningkat. Naik dokter. berarti alkalosis apa? Metabolik. Alkalosis metabolik tak terkompensasi. Tidak berkompensasi. Nah, terakhir, soal yang beginian. pH-nya sekian. Alkalosis dokter. Alkalosis, PCO Normal. Normal. normal, Meningkat. meningkat. Berarti alkalosis Respiratory. Alkalosis metabolik Metabolik. Metabolik. dengan Metabolik. kompensasi respiratorik. Respiratory. metabolik atau respiratory. PCO-nya Alkalosis metabol. HCO-nya naik apa turun? Naik. 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 Alkalosis Metabolik. Metabolik. kompensasi atau tidak? Tidak. Enggak. Enggak. Tidak ya, berarti. Kita lanjut. Yes. Nomor 7. PPFK, sesak nafas, pH-nya rendah, ada peningkatan CO2. Kalau pemain info, terjadi karena retensi CO2. Berarti dia acidosis atau alkalosis. Asidosis respiratory. Nomor 8, hiperventilasi. Kalau hiperventilasi, CO2-nya keluar semua. Berarti di darah turun. Ini dia peningkatan pH, penurunan PCO2. Berarti yang mana? Acidosis atau alkalosis? Alkalosis. Alkalosis Yang mana? Metabolik. Metabolik. Respirator. respiratorik. Kenapa? Karena gangguannya di PCO2-nya turun dokter. Semuanya di PCO2. Betul. Terjadi karena akibat hiperventilasi, CO2-nya dikeluarkan semua, terwash out. Oke. Nomor 9. Nah, ini kalau ini harus lihat PPT-nya dokter Rizky. Dokter. Yang buffer utama dalam plasma darah. Ini apa yang dari ya.
Yang buffer dalam darah ada apa aja? Ada karbonat, KB. Ini ada di halaman 6. Protein. Oke. Berarti kalau amonia, amonia itu ada di mana? Amonia itu udah di ginjal ya. Hmm. Ginjal. Yang chemical buffer di dalam darah ada karbonat, protein, hemoglobin, fosfat, terus yang di respiratory ada level CO2 dan ekskresi dari H+, terus kidney ada itu amonia sama HCO3. Ah, berarti kan amonia nggak mungkin nih, tinggal A, B, C, D. Nah, dia buffer kimia utamanya yang mana? Yang protein, dokter. Dari halaman 7 ya. Dia bilang protein buffer system is the most abundant in nah, jawabannya adalah yang protein. Terus nomor 10. Sekarang yang di ginjal. Yang di ginjal tadi apa aja? H plus, Ada HCO. amonia, Ya. HCO3. Mekanisme utamanya yang Yang B, dokter. Oke. Yang 11. Asidosis terhadap kalium. Ini bukan. Halaman 17 di PPT-nya dokter. Gitu. Asidosis berarti kan peningkatan. Nah, menyebabkan Hiperkalemi dokter. hmm, bagaimana caranya? Karena hapusnya masuk ke dalam sel. Nah, untuk menjaga keseimbangan sel, kalau H plusnya masuk, maka kalium harus keluar. Nah, karena kalium keluar dari sel menuju ke darah, maka dia menimbulkan hiperkalsi. Kalau alkalosis berarti kebalikannya. Nomor 12.
Alkalosis res- Kalau situ kan sorry. Alkalosis metabolik. Metabolik. Metabolik, dokter. Nomor 13. Dokter di ginjal bekerja dengan mengikat hapus untuk membentuk ini. Ada di namanya. amonia, dokter. Nomor 14. Ginjal. Ginjal tadi apa aja? Amonia sama HCO3, dok. Berarti, sorry guys, yang nomor 13. Sebentar. Itu salah nih. Yang 13 ini di hold dulu ya. Oke. Yang nomor 14 ini yang amonia, sorry. Oke. Terus nomor 15. Hmm. Yang tipe interkalasi tipe A, dok. Kalau yang tipe B ngapain? Dia mereabsorpsi H plusnya. Menuju halaman kedua. Halaman 12 ya. Oke. Ini eh, kalau yang fisiologi yang asam basa ini udah agak ngerti atau masih nggak ngerti banget? Agak ngerti. Oke. Buffernya ya, kayaknya yang susah ya. Iya, dokter. Buffer kimianya, dokter. Oke. Kita lihat dulu.
Kalau yang asam basanya itu udah gampangan ya. Semua itu adalah kuncinya di H plusnya. Jadi semakin banyak H plus, maka dia menjadi semakin asam. Eh, coba. Dengan semakin banyaknya ion H plus di dalam darah, maka darah akan menjadi semakin asam. Cuman ini aja yang dipegang. Supaya menetralkan, maka asam H ini antara harus diikat oleh sesuatu atau dibuang. Iya, sama halnya dengan em, kalau misalkan hanya kurang berarti ya harus kita tambahkan, harus direabsorpsi kembali. Oke, itu dulu pegangannya. Terus em, ion H ini bisa dari mana aja. Kalau misalkan respiratori, dia tergantung sama CO2. Tergantung sama CO2. Kalau metabolik dia tergantung sama HCO3. Ini dulu. Terus setelah itu kita, nah ini ya, H plusnya itu dari mana yang tadi kalau dari respiratorik, dia itu tergantung sama CO2. Kenapa? Karena dia akan membentuk ion HCO3 dan H plus. Jadi semakin banyak CO2, maka ion H plusnya akan semakin banyak juga. Kalau CO2-nya banyak dibuang, kayak tadi pada saat hiperventilasi, maka H plusnya akan turun. Kalau yang metabolik berarti dia dari ini dan ini, metabolisme dari asid yang diproduksi dari nutrien ataupun dari metabolisme atau dari eh, pembuangan H plus yang nggak bagus di ginjal. Sekarang kita ngomong yang balancingnya bagaimana. Balancingnya itu yang perlu dihafalkan ada 3 jenis buffer, ada chemical, respiratory, sama kidney. Yang dipegang sebenarnya cuman diagram yang ini aja. Ya. Kita bahas satu-satu dulu. Protein buffer itu ada di albumin. Nah, protein buffer itu dia mengubah H plusnya itu dengan cara mana ya? Nah, kecuali dengan lebih gampang dari ini. Kan terasa belum sempat membuat rangkuman ini. Dia itu sudah gitu. Ya, aku nggak ngerti di yang persamaan ini. Tapi yang jelas albumin itu dia punya kemampuan untuk mengikat H plus. Ingat tadi yang pertama, untuk menurunkan atau mengatur si H plus, kalau H plus yang ketinggian, maka yang bisa kita lakukan adalah membuang atau mengikat. Nah, albumin ini fungsinya untuk mengikat H plus. Nanti kalau H plusnya dia sudah mulai turun di darah, dia bisa melepaskan ikatan H plusnya tadi. Gitu. Dan kenapa dia yang menjadi utama? Karena albumin itu kan ada banyak di dalam tubuh ya. Maksudnya albumin itu kan sebenarnya protein plasma. Sedangkan plasma di tubuh kita kan banyak. Sehingga dia menjadi main buffer di dalam plasma. Karena albumin itu adalah protein yang dia paling gede. Seperti itu.
ya. Jadi dia menjadi main buffernya. Terus mau ngomongin apa lagi? Ya, itu yang pertama si albumin. Terus yang kedua adalah si protein yang paling banyak. Jadi ini semua protein ya. Tapi yang paling main itu adalah albumin karena albumin ini secara proporsi dia lebih besar daripada yang lain. Sehingga kalau misalkan kita ada kelainan terhadap albumin, misalkan ada GGK, terus proteinnya bocor, keluar menjadi protein urea, sehingga albuminnya menurun kan, terjadi hipoalbumin. Sehingga asidosis metabolik yang terjadi pada orang dengan gagal ginjal bisa juga terjadi melalui respon tubuh di mana hipoalbumin. Jadi karena albuminnya turun, nggak ada yang mengikat H+. Sehingga jika terjadi kelebihan H+, nggak ada yang mengikat dia. Jadilah asidosis metabolik. Gitu ya. Terus yang kedua adalah hemoglobin. Hmm. Hmm. Ini kita cari pelan-pelan ya. Kita harus untuk membuat cekat dulu. Ini kecil. Ini bagusnya pun sama. Sama dengan albumin, dia bisa meningkat H+. Ini Hb akan berikatan dengan H+. Nah, Hb ini si H+-nya kan diikat terus dia dibawa ke paru-paru untuk diletakkan. Jadi sebenarnya ini adalah bagian fungsi dari respiratory. Ketika Hb ini kan berikatannya sama O2 di darah, ya kan? Nah, ketika dia itu dibutuhkan, dia bisa melepaskan O2-nya, terus dia mengikat H+. H+-nya nanti dibawa ke paru, terus H+-nya dilepaskan di paru dalam bentuk CO2 ketika dia berikatan. Ini bentar, aku mau nanya ke kalian. Ini karena aku sebenarnya juga biokim adalah hal yang paling aku benci. Jadi aku mau nanya ke kalian, apakah kalian benar-benar pengen tahu yang reaksi kayak beginian ya? Kalau tidak pengen tahu, hafalin aja. Albumin bisa menjadi buffer, dia bisa menurunkan H+ karena dia berikatan sama H+. Begitu juga dengan hemoglobin, dia bisa mengurangi asam menjadi buffer ketika dia bisa berikatan dengan H+. Berikatannya di gugus yang sama, nama gugusnya itu adalah ini, gugus imidazole. Ini sama ini ya. Yang aku yakin dia nggak akan keluar. Nggak usah dihafalin. Cuman kalau if you want to know, you must know dan gitu. Terus kalau yang fosfat sama HCO2 ini ada di sini. Fosfat dia bisa mengikat H+ menjadi asam yang lebih lemah sama dengan yang HCO3. HCO3 dia bisa mengikat H+ menjadi H2CO3 yang asamnya menjadi lebih lemah. Gitu.
Jadi untuk buffer chemical, dia fungsinya adalah untuk mengikat kelebihan H+. Ada 4, HCO3, protein, hemoglobin, dan fosfat. Fosfat dan HCO3 dia akan berikatan sama si H+ untuk membentuk asam yang lebih lemah. Protein dan hemoglobin, ini dia akan berikatan dengan H+, tapi ikatannya bisa dilepaskan. Jadi dia cuman kayak nyimpan sementara gitu ya. Kalau yang hemoglobin dia nyimpan terus untuk ditukarkan kembali dengan oksigen pada saat dia ke paru-paru. Gitu. Gampangannya begitu. Terus habis itu kalau yang respiratori ini berdasarkan ini. Karena CO2 itu nanti dia berikatan dengan air, menghasilkan karbonik asid yang bersifat asam, di mana karbonik asid ini bisa meningkatkan H+, sehingga jika CO-nya ini bertambah, maka ion H+-nya juga akan bertambah. Ketika CO-nya turun, maka H+-nya akan turun. Udah cuma gitu doang. Intinya adalah dia berikatan sama air untuk membentuk karbonik asid, yang di mana karbonik asid ini akan dilepaskan dan diubah menjadi ion H+. Itu untuk yang respirator. Sehingga kalau misalkan tubuh dalam keadaan asam, berarti kan ion H+-nya tinggi. Maka kita mau supaya CO-nya nggak banyak di dalam tubuh. Jadi kompensasi tubuh, kompensasi respiratoriknya adalah dengan membuang CO. Kalau H+-nya banyak, otomatis CO-nya kita mau dia turun. Supaya H+-nya juga ikut turun. Maka kita harus membuang CO. Dengan cara apa? Bernafas yang dalam dan cepat. Dengan menggunakan pernafasan Kussmaul. Begitu juga ketika H+-nya dia itu sedikit, tubuh dalam keadaan alkalosis, di mana H+-nya ini sedikit, H+-nya sedikit, maka kita pengen menambah H+ dengan cara menambah CO. Sehingga CO-nya ini kita simpan. Nggak kita keluarkan. Kita imit-imit dengan cara bernafas yang dangkal dan lambat. Jadi kebalikannya Kussmaul. Cuman 2 itu saja untuk yang respiratori. Terus kidney. Kidney ini agak ribet ya. Sebentar. Kidney ini ada 3. Hmm, semuanya terkait dengan si tipe A dan tipe B sel interkalkus. Jadi ini, ini, ini juga seterusnya. Ini seterusnya dari oh, ini. Bagaimana ion H+ itu diperlakukan di ginjal? Itu sebenarnya fungsi dari interkalasi.
sel interkalasi. Nah, sel interkalasi ini kan seperti yang tadi ada dua tipe, ada tipe A dan tipe B. Tipe A untuk mengsekresi H+ dan mereabsorpsi HCO3. Seperti yang kita tahu HCO3 kan dia basa, ya kan? H+ ini adalah yang asam. Sehingga kalau misalkan kita situasinya itu sedang basa dan kita ingin mengasamkan supaya menjadi normal, maka kita kan butuh H+ yang banyak. Dan ion HCO3-nya kita maunya sedikit. Maka kalau dalam situasi yang basah, kita maunya yang sel interkalasi yang tipe A ini kerja supaya sekresi H+-nya ditingkatkan dan absorpsi dari HCO3-nya ditingkatkan. Cuman dia ada satu efek samping, yaitu reabsorpsi dari K+. Sehingga kalau misalkan tipe A ini meningkat kerjanya, maka H+ kan sekresinya naik. Berarti yang dari basa, dia bisa menjadi asam. Terus HCO3-nya juga dinaikkan. Absorpsi HCO3-nya dinaikkan. Sehingga yang darinya basa bisa menjadi asam. Asam ini maksudnya diasamkan gitu ya, supaya dia menjadi kembali normal. Dengan logika yang sama, maka absorpsi dari K+ akan meningkat. Kalau absorpsi dari K+ meningkat, otomatis ion K+, ion kalium di dalam darah juga akan berkurang. Ya, tidak sebenarnya. Karena dia direabsorpsi lagi di ginjal. Ini direabsorpsi di ginjal ya, maksudnya bukan direabsorpsi di pembuluh darah. Gitu. Ini ginjal mengeluarkan H+, mengabsorpsi HCO3, dan mengabsorpsi K+. Hingga K+ tingginya ada di ginjal, tidak tinggi di darah. Di darahnya dia turun, karena K+-nya diabsorpsi balik sama ginjal. Itu ya maksudnya. Kalau K+-nya kaliumnya diabsorpsi balik sama ginjal, maka dia efeknya adalah hipokalemia. Oke. Kebalikannya, kalau tubuh dalam keadaan asam, maka kan kita pengen membasahkan supaya tubuhnya jadi normal lagi. Bagaimana membasahkannya? Dia akan mengaktifasi dari sel interkalasi yang tipe B. Karena dia berkebalikan dengan tipe A tadi. Dia akan mengabsorpsi H+. Karena kan asam nih, di dalam darah H+-nya udah kebanyakan. Maka si ginjal, dia akan mengabsorpsi kembali si ion H+-nya. Sehingga di darah bisa berkurang. Sehingga situasi yang asam dia menjadi sedikit normal, terbasahkan. Terus dia akan mengsekresi HCO3. HCO3 tadi kan sifatnya basa. Yang asam-asam dia ambil, diambil sama ginjal, terus yang basa-basa HCO3-nya dikeluarin sama ginjal, dibalikin ke darah. Dengan upaya untuk membasahkan darah yang asam. Namun, karena dia juga mensekresi K+ ke dalam darah, maka dia akan timbul situasi yang berkebalikan dengan yang tadi. Dia akan timbul hiperkalemia. Nah, di pertanyaan tadi kan kalau misalkan terjadi peningkatan ion H+ di dalam darah dan ada kompensasi dari ginjal, maka yang terjadi adalah bisa terjadi hiperkalemia. Itu yang untuk H+ dan HCO3 di ginjal. Nah, yang terakhir adalah yang amonia, NH+. Ini sejujurnya aku tidak begitu paham, tapi untuk menghilangkan H+ di dalam darah, ginjal itu akan mereaksikan si H+ tadi dengan 3 hal ini. Di pernafasan, dia bisa memform CO2,
lalu dia bereaksi dengan fosfat untuk membentuk H2PO4, dan dia bereaksi dengan NH3 nitrat dengan membentuk NH4 amonia. Gitu sih. Terus habis itu terjadinya dia di membrana tubular. Jujur kalau yang untuk yang NH4 ini aku nggak ngerti karena aku belum belajar ini. Sudah selesai untuk buffer sampai situ doang. Hmm, terus kayaknya yang perlu di ini adalah ini adalah kesimpulan yang tadi kita ngomongin eh, tentang HCO, HCO3 dan H+. Ketika kondisinya mengharuskan untuk peningkatan H3, H+, sekresi. Situasi yang menyebabkan sekresi H+ tadi kan basa ya, karena H+ kan asam. Ketika tubuh dalam keadaan basa, kita pengen ada asam. Maka dia H+-nya dari ginjal disekresikan lagi ke dalam darah. Ketika ngomong sekresi itu maksudnya adalah dari ginjal ke darah gitu ya. Oleh interkalasi tipe dengan mekanisme yang serupa, dia akan mengabsorpsi kembali HCO3 supaya basa di dalam darah berkurang. Dan dia akan mengabsorpsi kembali K+, sehingga ion kalium di dalam darah berkurang. Jadinya hipokalemia. Gitu. Sebaliknya adalah yang ini. Ini tipe B, ini tipe apa lagi ya? Udah sih kayaknya buffer itu dong. Maaf banget kalau misalkan tidak maksimal ya guys. Aku tidak membuat rangkuman untuk yang itu soalnya aku cuma tadi bikin-bikin soal doang. Ya, semoga ini mampu. Walaupun tidak 100%. Sekarang kita lanjut ya. Atau mau merenungi ini lagi? Lanjut dulu ya. Lanjut, dokter. Sekarang PPT yang dokter Tifda yang satu. Yang mixi terus RAA. Yang nomor 1 Eritropoietin, dokter. cepet ya. Oke. Karena dia anemia. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini GGK. Mengalami hipokalsemia berhubungan dengan gangguan ginjal yang kalsemia ya. Kalau tadi kalemia, jangan kebalik. Ini kalsemia. CA. CA terus ada di dari bilang di dokter dan coba kalian lihat seperti insurance.
Apakah yang B, dokter? Ya, jawabannya yang B. Oke. Kenapa? Soalnya kalau untuk mengaktifkan vitamin D itu ginjal perlu penyerapan kalsium, tapi kalsiumnya di sini berkurang, jadi dia Ya. tidak optimal. Kalau yang A salah ya, karena ginjal tidak menyimpan kalsium, cuma mensekresi saja. Oke. Dia tidak menyimpan, tidak menyerap. Jadi A itu salah, C itu salah. Dia cuma membuang saja. Yang D memang benar sih, dia fungsinya dari ginjal itu ada yang mengeluarkan kalsium. Cuman pada kondisi hipokalsiumnya otomatis kalsiumnya tidak dibuang. Jadi yang menyebabkan hipokalsiumnya bukan dari pembuangan ginjal. Nomor 3, apa? Juxtaglomerular. Untuk apa dia? Masyarakat. Untuk memekatkan dan mengencarkan urinnya, dok. Kanker current multiplier. Dia digunakan untuk memekatkan airnya, untuk reabsorpsi air dan lain sebagainya. Oke, terus nomor 4. Oke, filtrasi glomerulus ada apa aja? Yang fisik ada 3, ada di slide-nya Dr. Diana. Ada si jeruk endotel, terus ada ini juga ada di kayaknya di slide-nya Dr. Rifda. Endotel, membran basal, sama epitelium. Kudus itu. Endotel, kudus, sama apa satu lagi saya? Membran basal, dokter. Membran basal. Tapi yang 3 filtrasi albumin, siapa? Jadi, eh, filtrasi selain dia ada filtrasi melalui struktural, yaitu yang 3 ini, dia juga ada filtrasi eh, yang non-struktural. Yang non-struktural itu dia dari muatan atau charge-nya membran. Ya. Membrana basalis yang ini itu dia bermuatan negatif. Albumin juga bermuatan negatif. Nah, muatan negatif dan muatan negatif kan dia akan repel each other ya. Sehingga kenapa albuminnya ini tidak terfiltrasi masuk ke dalam glomerulus? Karena dia literally ditolak sama glomerulus. Ditolaknya adalah karena membrana basalis dia charge-nya negatif.
bermuatan negatif. Itu ya, cuma itu aja sih. Jadi jawabannya adalah yang terus. Terus yang nomor 5, yang mendorong filtrasi glomerulus. C, Dok. Satu C. Hidrostatik. Yap. Nomor 6, ngitungin. A, dokter. Ya. Yang nomor 7, Yang C, dokter. ada apa aja? Kompensasinya. Eh, di renal autoregulasi itu ada myogenik sama tubular feedback. Tubuloglomerular feedback, dok. Ini sama ini. Bagaimana itu? Bingung jelasinnya, dok. Tapi udah nyambung. Kita belum juga. Sebenarnya kalau saya masih sedikit bingung, dok, buat yang di renal autoregulasi ini. Hmm. Ntar, kita hold dulu ya. Bentar. Oke. Ini yang begini, kalau yang tuberoglomerular itu karena ada NaCl. Oke. Jadi aku sudah. Yang myogenik. Myogenik ini sebenarnya adalah literally namanya ya, karena adanya kontraksi dari otot polos. Myogenik. Sebelum terjadi eh, oke, ketika tubuh itu ingin meningkatkan tekanan darah sehingga meningkatkan glomerulus filtration, si jadi begini. Fiber yang dirasakan. Jadi sebenarnya ketika si kalau yang myogenik dulu ya, myogenik, jadi dari namanya dia dari smooth muscle, dari apa? Namanya juga myo. Nah, ketika dia blood pressure-nya tuh naik, maka GFR-nya kan akan naik, ya kan? Terus di dalam glomerulus itu ada semacam detektor yang di smooth muscle dari endotelnya itu ada
Wah, ada yang ngasih tahu gitu. Kalau misalkan, ini udah kebanyakan, gitu ya. Blood pressure-nya udah ketinggian, terus GFR-nya udah kebanyakan. Dari mana dia tahu? Karena eh, smooth muscle yang ada di dalam pembuluh darah itu dia teregang. Karena kan banyak darah yang masuk nih, tekanan darahnya meningkat, banyak darah yang masuk, GFR-nya akan salah. Tekanan darah yang meningkat, GFR-nya meningkat. Kalau GFR meningkat, otomatis kan semakin banyak darah yang mengaliri pembuluh darah di aferen yang menuju ke glomerulus. Sehingga pembuluh darah aferen dia kan teregang karena banyak darah yang masuk. Nah, karena dia teregang, ada yang ngasih tahu nih di dinding pembuluh darahnya. Kan dinding pembuluh darahnya dilapisi sama smooth muscle. Ini udah terlalu meregang, gitu. Kebanyakan nih GFR-nya. Nah, setelah dikasih tahu, dia akan smooth muscle yang ada di pembuluh darah tadi, dia akan berkonstriksi. Berkonstriksi sehingga lumen pembuluh darahnya yang darinya lebar, dia akan jadi mengecil. Karena tadi jalannya lebar, sekarang jaraknya dikecilin, otomatis darah yang masuk akan melambat. Nah, perlambatan itu tadi akan menyebabkan penurunan GFR gitu. Jadi sebenarnya myogenik mekanisme tadi itu adalah gampangannya otot dari pembuluh darah aferen mengkonstriksikan diri karena udah kebanyakan darah yang masuk. Ibarat tol, ini udah kegedean, dia mengecilkan pintunya. Sehingga darah yang masuk jadi lebih sedikit. Myogenik mekanisme cuma begitu doang. Ini ya. Nah, kalau tuberoglomerular, dia yang bagian sensor. Maksudnya kalau tadi kan dia karena ada darah banyak yang masuk gitu ya. Jadi si smooth muscle-nya terpegang. Tapi kalau yang tuberoglomerular dia itu dari NaCl-nya. Kalau misalkan Na dan Cl ya, bukan Na. Kalau dia di makula densa itu sudah mendeteksi adanya peningkatan natrium. Tadi kan makula densa tidak lagi kalau makula densa itu sudah mendeteksi peningkatan Na dan Cl, maka dia akan memberi signal kepada aferen juga, pembuluh darah aferen juga untuk mengkonstriksikan diri. Jadi sama-sama ujungnya adalah mengkonstriksikan diri, cuman bedanya adalah em, tanda bahayanya. Kalau tanda bahayanya si myogenik tadi kan karena peregangan yang berlebih dari smooth muscle, sehingga dia mengkonstriksikan diri. Tapi kalau yang tuberoglomerular dia adanya peningkatan natrium dan Cl. Kalau ada peningkatan, dia langsung refleks, terus dia langsung mengecilkan diri, langsung mengkonstriksikan aferennya. Dengan cara apa? Dengan cara rilis dari nitric oxide yang ada di juxtaglomerular apparatus. Ya, kayak gini lah. Yang jelas dia ada peningkatan itu dideteksi sama densa. Terus habis itu ada um, angiotensin paraffin yang dia akan menghold pelepasan natrium oxide oleh granular cell. Kalau natrium oxide itu kan dia berfungsi untuk merelaksasi endotel. Sehingga kalau NO-nya di stop, maka endotelnya kan tidak bisa terrelaksasi. Maka dia akan mengkonstriksikan diri. Sehingga akan menurunkan GFR. Ini 50. Terus, dan ini gitu. Sudah. Kalau yang nervous regulation tentu saja simpatik dan parasimpatik ya. Norepinefrin dan epinefrin. Kalau hormonal baru yang pakai RAA, angiotensin yang 2. Karena sifat dari angiotensin 2 itu adalah vasokonstriktor, maka ketika dia dikeluarkan, GFR-nya akan menurun, aferennya akan konstriksi. Hmm. Nah, itulah kenapa pada orang-orang dengan tekanan darah tinggi, hypertension, mereka dikasih
nitric oxide. Obatnya kan salah satunya adalah nitric oxide ya. Karena nitric oxide itu kan untuk melebarkan endotel, melebarkan pembuluh darah, sehingga mempromot vasodilatasi. Hmm, Kalau yang hormonal ini kayaknya mending di kemarin yang halaman 20 singkatnya dokter Rizka, soal dokter Rizka halaman 23, hormon apa efek hormon terhadap GFR itu kayaknya mau ngomong harus dihafal. Nitric oxide sama prostaglandin karena dia melebarkan pembuluh darah, otomatis dia akan meningkatkan GFR. Norepinefrin, epinefrin, dan endothelin dia akan mengkonstriksikan pembuluh darah sehingga dia akan menurunkan GFR. Pokoknya kalau vasokonstriksi GFR-nya turun, kalau vasodilatasi GFR-nya naik. Nanti kita lanjut ke yang nomor 8. Dokter, mohon izin sebelumnya, Dok. Apakah boleh nanti diselesaikan di jam 9, Dokter? Karena kami ingin belajar mandiri, namun eh, apakah boleh, Dokter, kami meminta kunci jawaban Oh dari iya, boleh, latihan boleh. soal ini agar kami bisa mengecek nanti ketika kami latihan soal, Dokter? Oke. Terima kasih banyak, Dokter. Oke. Yang terakhir deh, nomor 8. Untung kayak yang tadi sih, gampang. Udah kali ya. Sorry guys. Udah silahkan kalau misalkan ini bisa dikerjakan nanti aku kasih kunci jawabannya. Ini karena kunci jawabannya belum aku tulis. Mohon waktu setengah jam kali ya. Aku tulis dulu kunci jawabannya. Silahkan dilanjutkan belajarnya. Sorry banget untuk yang ini karena aku belum bikin rangkumannya. Tadi aku bikinin soalnya doang. Jadi aku nggak bisa menjelaskan dengan tulis. Gitu. Oke, aku stop dulu. Hmm, Terima kasih. Selamat belajar. Oh, aku baru baca chatnya. Oke. Terima kasih selamat belajar. Semoga lancar ujiannya besok. Selamat malam, guys. Selamat malam, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, Terima kasih Dokter. banyak, Dokter. Oke.